Malam itu, langit di atas Teluk Thailand tampak seperti lukisan abstrak, gelap namun tidak sepenuhnya hitam, dihiasi bintang-bintang yang redup oleh cahaya bulan sabit. Di ketinggian 35.000 kaki, Malaysia Airlines penerbangan MH370 melesat dengan kecepatan 471 knot, meninggalkan jejak kondensasi yang langsung ditelan kegelapan. Boeing 777-200R itu bukanlah pesawat tua. Tubuhnya yang mengkilap telah menempuh lebih dari 53.000 jam terbang tanpa insiden berarti. Malam itu, ia mengangkut 227 penumpang dari 15 negara dan 12 awak kabin, manusia-manusia dengan rencana, janji, dan mimpi yang akan pupus sebelum fajar. Di kokpit, Kapten Zaharie Ahmad Shah, 53 tahun, seorang pilot berpengalaman dengan 18.000 jam terbang, memantau sistem navigasi dengan gerakan refleks. Di sampingnya, First Officer Farik Abdul Hamid, 27 tahun, masih tergolong baru di dunia penerbangan komersial. Keduanya tidak menunjukkan tanda-tanda stres dalam percakapan terakhir dengan menara kendali. Di kabin penumpang, suasana terasa biasa-biasa saja. Sebagian besar penumpang sudah mematikan lampu baca, mencoba tidur di kursi yang sesak. Seorang ibu muda memeluk bayinya yang rewel, sementara di baris 32, seorang insinyur asal Rusia mengetik laporan di laptopnya. Di dekat sayap, dua pelancong Tionghoa bersaudara membicarakan rencana bisnis keluarga mereka di Beijing. Tak ada yang mencurigai bahwa dalam waktu kurang dari 1 jam, mereka semua akan lenyap dari muka bumi. Pukul 00.42, MH370 lepas landas dari Bandara Internasional Kuala Lumpur. Segalanya berjalan mulus. Pukul 17, pesawat mengirimkan sinyal ACARS, sistem komunikasi digital. Terakhir, tidak ada indikasi masalah teknis. Kemudian, pada pukul 1.19, saat pesawat bersiap memasuki wilayah kendali Vietnam, kopilot Farik mengucapkan kata-kata terakhir yang terdengar oleh manusia. Good night, Malaysian 370. Suara itu datar, rutin, seolah-olah ini hanyalah malam biasa dalam karir penerbangan mereka. Tapi sesuatu yang mengerikan terjadi tepat setelah itu. Dalam 14 detik berikutnya, transponder pesawat, perangkat yang mengirimkan identitas dan posisi ke radar, padam secara tiba-tiba. MH370 tidak lagi terlihat di layar kontrol lalu lintas udara sipil. Namun, radar militer Thailand menangkap sesuatu yang mengerikan. Pesawat itu tiba-tiba berbelok 40 derajat ke kanan, menyimpang dari rute yang ditentukan, seolah-olah diprogram ulang oleh kekuatan tak terlihat. Di darat, petugas menara kendali Vietnam mulai gelisah. Mereka mencoba menghubungi MH370 melalui radio. Tidak ada jawaban. Mereka meminta bantuan pesawat lain di sekitarnya untuk mencoba kontak. Hanya keheningan yang menyahut. Sementara itu, di dalam pesawat, apakah para penumpang menyadari nasib mereka? Apakah ada teriakan, kepanikan, atau bisikan doa yang tercekat ketika mesin-mesin Rolls-Royce Trent 892 itu terus meraung, membawa mereka semakin jauh ke dalam labirin ketidakpastian? Yang kita tahu, MH370 tidak jatuh saat itu. Pesawat itu terus terbang, entah dikendalikan oleh manusia, komputer, atau sesuatu yang lebih gelap, selama hampir 7 jam berikutnya, berdasarkan ping satelit yang misterius. Tapi kemana? Dan mengapa? Malam itu, langit menelan sebuah pesawat dan 239 jiwa tanpa jejak. Dan hingga hari ini, ia menolak untuk memuntahkan rahasianya. Pukul 1.22 pagi, 3 menit setelah transmisi radio terakhir MH370, sebuah anomali muncul di layar radar sekunder di Ho Chi Minh Air Traffic Control. Ikon kecil yang mewakili MH370 tiba-tiba berkedip lalu menghilang, seolah-olah ditelan oleh kegelapan digital. Petugas kontrol lalu lintas Nguyen Van Tuan mengedipkan mata, mengira itu hanya gangguan teknis sesaat. Tapi ketika dia menekan headsetnya dan mencoba memanggil MH370, hanya statis yang menyahut. Di pusat kendali militer Thailand yang terletak 800 km sebelah utara, seorang operator radar yang waspada melihat sesuatu yang lebih mengganggu. Sebuah objek tak dikenal, kemudian dikonfirmasi sebagai MH370, telah melakukan manuver tak terduga, berbelok tajam ke barat daya, mengarah ke Selat Malaka, sepenuhnya menyimpang dari flight plan resminya. Yang lebih mengejutkan, pesawat itu kemudian menanjak hingga ketinggian 45.000 kaki, hampir melampaui batas operasional Boeing 777, sebelum turun secara drastis hingga 23.000 kaki dalam hitungan menit. Analisis data militer menunjukkan pesawat itu melakukan serangkaian perubahan arah yang presisi, mengikuti waypoint navigasi, titik rute udara, tertentu. Ini bukan gerakan acak atau darurat. Ini seperti pesawat yang sedang dikendalikan oleh seseorang yang sangat memahami sistem penerbangan. Pukul 1.35, MH370 melintasi Pulau Penang,
Malaysia, di ketinggian rendah. Beberapa laporan warga mengklaim melihat cahaya pesawat bergerak aneh di langit malam. Pukul 2.15, sinyal satelit Inmarsat menangkap ping pertama dari pesawat. Tidak mengandung data lokasi, hanya membuktikan bahwa sistem komunikasi satelit masih aktif. Para insinyur penerbangan kemudian menemukan keanehan teknis. Meskipun transponder dimatikan, pesawat tetap mengirimkan sinyal handshake, jabat tangan elektronik, ke satelit Inmarsat setiap jam. Sinyal-sinyal ini, yang seharusnya membantu pelacakan, justru menjadi teka-teki. Ping ke-7, pukul 8.19 pagi, adalah yang terakhir. Analisis Doppler menunjukkan MH370 mungkin berada di suatu tempat di Samudra Hindia Selatan, area seluas 120.000 km persegi dengan kedalaman mencapai 6.000 meter. Kegagalan sistem atau intervensi manusia? Dua skenario utama diperdebatkan. Kegagalan oksigen masif. Jika terjadi dekompresi kabin tiba-tiba, semua orang di pesawat, termasuk pilot, akan kehilangan kesadaran dalam 2 menit. Tapi ini tidak menjelaskan belokan terprogram. Pembajakan sempurna. Seseorang dengan pengetahuan mendalam tentang sistem Boeing 777 mungkin telah mematikan transponder, mengubah arah, dan mempertahankan ketinggian jelajah selama berjam-jam. Fakta mengerikan yang terungkap. Investigasi menemukan Kapten Zaharie telah melakukan simulasi penerbangan di rumahnya yang mirip dengan rute MH370 yang hilang. Tidak ada catatan gangguan mekanis pada pesawat selama pemeriksaan pra-penerbangan. Pencarian sonar di Samudra Hindia menemukan bangkai kapal abad ke-19, tapi bukan MH370. Pukul 8.19 pagi, setelah 7 jam terbang tanpa tujuan, MH370 mengirimkan ping terakhir. Kemudian, keheningan abadi. Pesawat itu mungkin telah jatuh dengan kecepatan terminal, menghantam permukaan laut dengan kekuatan yang menghancurkan semua bukti. Atau, pukul 5.30 waktu setempat, ketika matahari mulai menyingsing di Kuala Lumpur, ruang krisis di markas Malaysia Airlines dipenuhi teriakan dan dering telepon yang tak henti-hentinya. Seorang ibu parubaya, yang menunggu kedatangan putranya, seorang insinyur minyak yang pulang dari tugas di Afrika, terus-menerus menyegarkan laman flight aware di ponselnya, berharap itu hanya kesalahan sistem. Tapi di layar televisi, gambar satelit cuaca yang disiarkan stasiun berita lokal dengan tegas menunjukkan, tidak ada badai, tidak ada turbulensi ekstrim, tidak ada alasan alamiah bagi sebuah pesawat canggih untuk lenyap begitu saja. Pada 17 Maret 2014, 9 hari setelah hilangnya MH370, 26 negara telah bergabung dalam operasi pencarian yang mencakup area seluas 4,5 juta kilometer persegi, dari Selat Malaka hingga Samudra Hindia Selatan. Armada itu termasuk 12 pesawat patroli maritim, termasuk P-8 Poseidon AS dan Orion Australia. 18 kapal perang, dikirimkan oleh China, AS, dan Vietnam. 40 satelit komersial dan militer yang memindai permukaan laut. Tapi lautan hanya memberikan keheningan. Beberapa temuan awal justru mengarahkan pencarian ke jalur yang salah. Sinyal darurat palsu, 9 Maret di sebuah sinyal ELT, Emergency Locator Transmitter, terdeteksi di dekat Vietnam, tapi kemudian dikonfirmasi berasal dari kapal kargo yang lewat. Bangkai pesawat di Laut Cina Selatan, 14 Maret di citra satelit Cina menunjukkan, objek besar, mengambang, ternyata hanya kontainer kargo yang terlepas. Laporan minyak di permukaan, 16 Maret di kapal Australia mengambil sampel lapisan minyak di Samudra Hindia, tapi tes laboratorium membuktikan itu bukan bahan bakar jet. 16 Juli 2015, hampir 17 bulan setelah hilangnya MH370. Sebuah benda sepanjang 2 meter terdampar di Pulau Reunion, wilayah Prancis di Samudra Hindia. Itu adalah flaperon, bagian sayap, dengan nomor seri yang cocok dengan MH370. Analisis ganggang dan kerusakan menunjukkan benda itu telah mengapung selama setahun lebih. Tapi kejutan terbesar datang dari pola arus laut. Simulasi komputer membuktikan serpihan dari lokasi kecelakaan diperkirakan akan hanyut ke pantai Afrika Timur, tepat seperti yang terjadi. Ini mempersempit zona pencarian ke area ARC ke-7, jalur sepanjang 1.200 km di Samudra Hindia Selatan. 2018, kapal pencari Ocean Infinity menggunakan AUV, kendaraan bawah air otonom, berteknologi sonar mutakhir menyisir dasar laut berbukit di zona baru. Mereka menemukan gunung bawah laut yang tidak terpetakan, palung sedalam 5.800 meter, bangkai kapal karam dari abad ke-19. Tapi tidak ada jejak MH370. Di Beijing, sekelompok keluarga korban mendirikan Ruangan Harapan. Dindingnya dipenuhi foto dan surat untuk orang-orang yang tak pernah pulang.
Seorang ayah tua setiap hari mengirim pesan WeChat ke nomor putrinya yang sudah tak aktif. Cuaca di Beijing cerah hari ini. Kapan kamu pulang? Sementara itu, di Kuala Lumpur, seorang ahli forensik memperbesar gambar satelit resolusi tinggi, matanya merah oleh layar komputer. Ada sesuatu yang mengganggunya. Sebuah bayangan memanjang di koordinat 34S93E yang bisa jadi adalah bangkai pesawat. Tapi ketika kapal pencari tiba, yang mereka temukan hanyalah bayangan awan yang sudah berlalu. Lautan tetap membisu.